Itu apa sih itu identitas tuh? Siapa di sini yang punya identitas? Identitas itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, artinya dia yang sudah mati. Karena cuma orang mati yang bisa diidentifikasi. Itu etimologinya begitu. Arya Bima identitasnya Soekarno. Apa selamanya begitu? Belum tentu. Karena dia masih hidup, dia masih berubah. Kodari, apa identitas 3 periode? Pasti begitu. Jadi soal itu yang gagal kita bicarakan. Pak Jokowi dengar doang politik identitas, di dalam kepalanya Islam, selesai. Karena nggak paham itu. Yang nggak paham yang salah bukan Pak Jokowi, lingkungannya yang brief dengan cara yang buruk. Itu akibatnya kalau bergaul dengan orang dungu. Yes. Saya terangkan itu lebih lanjut. Sekarang saya lanjut ya. Lahan-lahan aja. Sesuatu disebut sebagai identitas karena direkognisi. Dalam politik, identitas itu timbul karena direkognisi. Supaya kita selamat dari kedunguan yang menganggap identitas itu final. Enggak. Identitas itu ada kalau orangnya final, artinya udah mati dia. Baru dia kita tahu identitasnya tuh. Selama dia hidup, aroma politiknya Bung Choi ini, Ustadz Choi ini baru-baru dari pro Ahok sekarang dia menganggap Ahok ada kesalahan di situ. Biasa itu. Pro Anies sekarang. Biasa aja. Kok dari pro Prabowo sekarang masih pro Prabowo. Jadi secara ensiklopedik kata identitas itu hanya mungkin terjadi kalau orangnya udah mati. Itu intinya. Nah sekarang untuk menyelamatkan kekacauan konseptual itu dibikin istilah lain, politics of recognition. Dalam kategori itu identitas dianggap dihidupkan karena direkognisi. Nah itu yang menyebabkan kasus di Kanada misalnya, dia pakai politik multikultural, di kita multikultural. Tetapi mesti diingat, sesuatu disebut multikultural kalau dia punya efek elektoral, hanya itu intinya tuh. Kalau Anda punya identitas sesuatu nggak punya efek elektoral, nggak akan disebut sebagai politik multikultural. Baca Will Kim Lika, baca Charles Taylor segala macam itu pentingnya baca, jangan kerja aja. Jadi bangsa ini didirikan oleh orang yang membaca buku. Sehingga tadi yang terangkan oleh Fahri, mestinya kita perkakas yang ditinggalkan bangsa ini itu otak, pikiran, kita pakai. Teruskan perdebatan konstituante itu. Teruskan percakapan tentang masa depan itu. Nah Pak Jokowi nggak ada di situ. Pak Jokowi nggak tahu masa lalu, nggak tahu masa depan. Coba kita fair, coba tanya Pak Jokowi. Apa yang Pak Jokowi tahu tentang yang diterangkan oleh Fahri? Nol. Apa yang diterangkan Egy itu tentang masa depan, harapan. Rock ini memang sok tahu benar-benar. Saya tahu semua memang. Karena itu saya terangkan. Kan tadi kita berupaya untuk mendengar. Lama-lama oligarki intelektual juga dia itu. Ini apa relevansinya nih saudara? Lanjut. Oke, lanjut sekarang ya. Saya ambil sekarang bagian yang oke, kita bicara masa depan sekarang. Kita ingin masa depan kita dihasilkan oleh pemilu yang bermutu, right? Oke. Pak Jokowi juga bilang begitu, pemilu mesti bermutu tuh. Bagaimana pemilu itu bisa bermutu? Ada pertengkaran pikiran di dalam kampanye. Itu intinya tuh. Seorang pemimpin, dia harus mampu untuk menghasilkan konsep yang visioner. Di mana konsep visioner itu dimungkinkan dihasilkan? Di universitas, dalam pertengkaran di kampus. Tetapi, kata Pak Jokowi, jangan bawa politik ke kampus. Dia nggak ngerti masa depan artinya. Masa depan itu ada gagasan, pikiran. Kampus dilarang untuk memperdebatkan politik. Lalu di mana kualitas perdebatan itu? Nggak ada. Satu poin ya.
Poin kedua, seorang tidak cukup dia punya intelektualitas, dia juga punya moralitas itu. Di mana bagian itu diuji? Di rumah ibadah. Tapi nggak boleh menguji presiden di rumah ibadah. Jadi Pak Jokowi mau bilang pemimpin ke depan itu nggak perlu intelektualitas, nggak perlu moralitas. Cukup elektabilitas. Nah, itu urusannya Kodari. Survei aja. Jadi kita mensurvei sesuatu yang pemimpin kita hasil survei, bukan hasil pertengkaran akademis, bukan hasil moral clarity. Karena di tempat di mana pertengkaran pikiran harusnya diwujudkan, justru dilarang, yaitu kampus. Di tempat di mana moralitas diuji, justru dilarang, yaitu masjid, gereja, rumah ibadah. Di mana otaknya? Jadi dari awal kita tahu bahwa pemilu pasti nggak bermutu. Poin terakhir. 75 hari kampanye. Salah. 4,5 hari kampanyenya. 17 partai ingin membuktikan visinya itu masuk akal. Selama 70 hari. 70 bagi 17, 4,5 hari. Apa yang mau diharapkan dari pertukaran pikiran selama 4,5 hari? Yang diharapkan adalah amplop. Rakyat nunggu amplop. Jadi pemilu ini didesain untuk menghasilkan orang yang tidak berpikir dan orang yang hanya menagih amplop. Itu intinya. Nah, karena itu saya anggap bahwa ini refleksi kita supaya kita nggak segera ditipu oleh jurubicara yang disewa oleh istana untuk membodohi kita. Ini forum kejujuran gitu. Saya nggak punya kepentingan, saya nggak punya partai, gue nggak dukung siapa-siapa. Tapi gue dukung, saya ingin dukung orang yang berpikir. Itu intinya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.